Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya rabbi bil mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 54, makalah ke-21 An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kun indallahi khairin nas.
telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala kun indallahi khairin nas, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau nih kita udah bisa baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, udah pasti kita akan melakukan segala bentuk kebaikan kepada seluruh manusia. Tapi kalau kita tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa melakukan dan mengerjakan kebaikan kepada manusia? Bikinlah diri kita ini baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, itu semua kita kerjakan, kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apapun. Kenapa kamu sholat? Karena kewajiban, bukan karena takut masuk api neraka. Beda, hati-hati. Kenapa sholat? Daripada dilempar ke api neraka, mendingan sholat. Berarti sholatnya karena takut, bukan karena kewajiban, karena perintah Allah. Ya, baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa kamu beramal baik? Wah, kalau nggak beramal baik ntar disiksa di kubur. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah kutip ya doa daripada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Apa dalam doanya? Dia katakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu dengan ridhamu. Nggak mau tuh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah masuk syurga karena ibadahnya. Nggak mau dia masuk syurga karena takut dengan api neraka. Tapi dia ingin masuk syurga karena ridha Allah. Artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala udah ridha, berarti segala bentuk pekerjaan di dunia yang dia kerjakan dibukakan pintu keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu kebaikan sudah terbuka. Ya. Nah, inilah. Jadi Sayyidina Ali ingatkan kita, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan di sisi manusia nggak ada yang bisa selamatin kita. Walaupun orang tua, ya, walaupun suami, walaupun istri, kelak kalau kita mintakan ya kepada mereka pertolongan, kata mereka nafsi. Semua ngurusin dosa masing-masing. Ya. Tapi kalau kita udah bisa mendapatkan ridho Allah, siapapun bisa kita selamatkan. Anak datang ke kita minta pertolongan, kita bisa membantu. Kenapa? Allah meridhai kita. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seorang anak berkata, ya Syekh, semalam aku bermimpi ayahku dikuburnya disiksa terus menerus. Lalu dia katakan kepadaku dalam mimpi tersebut, wahai anakku, datanglah engkau ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani supaya kubur ayah ini berhenti siksanya. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katakan sama ini anak, ayahmu pernah duduk di aku punya majelis gak? Enggak pernah. Ayahmu pernah
datang nggak ke aku punya rumah? Nggak pernah. Ayahmu pernah nggak lewat depan aku punya rumah? Nggak pernah. Ayahmu di satu majelis di mana tempat pernah nggak makan bersama denganku satu nampan berempat? Nggak pernah. Kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana aku bisa memberikan doa padanya sedangkan dia nggak kenal kepada aku? Itu orang yang nggak kenal kebaikan. Menangis nih anak. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katakan, bagaimana aku bisa doakan ayahmu padahal ayahmu ini nggak kenal aku. Begitu si anak itu menangis, Syekh Abdul Qadir melihat ke atas, minta dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup si fulan ini. Begitu dilihat ada kedekatan dengan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir bilang, "Apa ini fulan, apa ini anak? Janganlah engkau menangis. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kubur ayahmu tidak disiksa. Karena ayahmu mempunyai kedekatan dengan aku, punya murid yang sangat dekat denganku." Tuh, kalau orang dekat dengan kebaikan. Akhirnya doa, besoknya bermimpi, apa kata si anak? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam mimpi ayahku berkata, katakanlah terima kasih banyak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena doanya Allah Subhanahu wa taala stop siksa dalam kuburku. Tuh, kalau kita bergerak di dalam segala jalan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari harta, mencari tahta, mencari jabatan, mencari keinginan. Enggak, ya. Kenapa kita baca suratul Waqiah? Bukan ingin rezeki, ingin ridha Allah. Supaya Allah Subhanahu wa taala ridhai rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah dunia dan ukhrawi. Ya, kenapa baca surat Waqiah? Biar banyak duit. Bego tuh. Ya. Katanya kalau baca suratul Waqiah, usaha lancar melulu ya. Baca surat Kahfi setiap hari Jumat, bisnis apapun lancar. Bukan itu. Cari ridha Allah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan lagi, wakun indan nafsi sarranas, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, diri sendiri. Tuh, nek kita mandang diri kita jangan baik, jelek. Ya. Terus salaf-salaf kita, ulama-ulama kita itu nggak pernah memandang dirinya lebih baik. Ya. Kalau kita kan kadang begitu ya. Ada teman ya, Masya Allah, taruh suaranya jelek. Tapi karena suaranya jelek, dia jadi vokal nih. Ngajak orang bersolawat, sampai 200 orang bisa ikut solawat sama dia. Ya. Ada yang suaranya bagus, ya bagusan suara gue daripada dia. Tapi ini yang bagus suaranya ada manfaat gak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa dia bisa bermanfaat? Tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun, hanya ingin mencari ridha Allah Ta'ala. Ya. Kita ini pokoknya jangan pernah merasa lebih baik dari seseorang. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni dipanggil sama ayahandanya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ya Abu Bakrin, apa engkau ini putraku? Iya, aku putramu. Kau tahu siapa ayahmu? Ayahmu ini raja. Engkau ini seorang raja, seorang terpandang. Ya Abu Bakrin, sekarang kau keluar dari rumah ini, kau cari seseorang yang lebih jelek daripadamu dan kau bawa ke hadapanku. Wow, kalau anak presiden, anak raja mah gak ada yang jelek ya. Bagus semua ya, pakaiannya mungkin lebih bagus pakaiannya lebih baik daripada pakaian kita ya. Lebih mahal daripada pakaian kita, dandannya segala-galanya ya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni keluar rumah. Begitu dia keluar rumah, dia cari orang yang lebih jelek dari dia. Ketemu dengan tukang sampah.
Dari jauh dia katakan, nah ini tukang sampah lebih hina daripadaku. Kerjaannya memutin sampah, pakaiannya kotor, mukanya dekil. Begitu didekatkan nih orang, apa yang dikatakan oleh Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Ghazali, ya Allah, ternyata aku yang lebih hina daripada tukang sampah ini. Seandainya nggak ada tukang sampah, siapa yang mau ngangkatin sampah? Nah ini lebih mulia daripada aku. Dia mengajarkan nih, ya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah di jalan diangkat. Ini tukang sampah lebih mulia daripada aku. Ternyata aku lebih kotor dari tukang sampah ini. Tuh, pandang diri kita lebih jelek. Jangan pernah memandang diri kita lebih baik dari seseorang. Kalau orang udah mempunyai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dia kepada manusia. Dia jalan lagi, begitu dia jalan, bertemu dengan seekor anjing. Oh, ini anjing nih lebih hina daripada aku. Udah haram, ya, nggak boleh dimakan, najis. Begitu didekatin katanya apa? Ya Allah, ternyata nih anjing lebih mulia daripada aku. Kenapa? Sehina-hinanya anjing, ada anjing mulia, anjing Ashabul Kahfi yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata aku lebih hina daripada ini binatang. Kenapa? Merasa tuh masih banyak kesalahan, masih banyak kejelekan. Kita ini hidup di dunia disuruh berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ridho, mencari dan mengejar daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua kata Sayyidina Ali, jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan diri sendiri. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Ya, ente ada ngelihat orang lain nih, orang di luar agama ente, jangan ente main puji aja, nggak ada baiknya. Ya, udah biasa aja. Ya, emang Nabi udah katakan kok, niatul mu'min khairan min amali. Niat seorang mukmin lebih mulia daripada pekerjaannya. Wa amalul munafiq khairan min niyatih. Pekerjaan orang-orang munafik, orang-orang kafir, pekerjaannya itu lebih baik daripada niatnya. Artinya niatnya nggak ada yang benar. Oh, itu baru lihat orang di luar Islam kerjanya baik, berhenti puji-puji. Biasa aja. Sayyidina Ali bilang, biasa aja. Ente belum tahu niat ya kan? Tahu nggak? Nggak tahu, biasa aja. Jangan ente hina, jangan ente jelekan, jangan ente puji. Biasa. Ya, makanya dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wala tahinnu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu merasa hina dan jangan pula merasa bersedih hati. Tuh, jangan pernah kita ya merasa sebagai orang yang hina. Walaupun kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, la yatakabbarul insan wa huwa yakhruj min baulin maratain. Janganlah kalian sombong hai manusia, karena kalian keluar dari kotoran kedua orang tua kalian. Kita dari segumpal mani, dari mani. Ya. Jangan sombong. Ya. Wah, dari sesuatu yang hina, tapi kita mesti menjadikan diri kita lebih baik. Jangan pernah kita merasa. Dan jangan pernah merasa bersedih. Sedang kamu ada dalam derajat yang tinggi,
apabila kamu dalam keadaan beriman. Orang beriman derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman. Selesai, tingkatkan iman kita, takwa kita. Makanya anak kesel kalau mendengar orang ngomongin takdir. Ya Beb, udah takdir ya Beb, ini takdir Allah. Tuh bodoh, manusia tuh begitu bodoh. Apa-apa nyalain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini ada kasih tahu. Kita ini punya iman, punya nafsu, betul? Ada gak nafsu? Ada. Nafsu ini ngajak baik, ngajak buruk. Nafsu bawa kita kepada kebaikan atau keburukan? Keburukan. Iman kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sempurna. Tinggal kita nih jalaninnya, tinggal kita. Ya. Tinggal kita yang jalanin. Contoh. Ini air khamr. Ini air putih bersih. Halal. Ini halal, ini haram. Dua-duanya air kan? Air ya. Kalau ente gerakan iman, yang mana ente ambil? Air putih. Yang halal. Tapi kalau ente gerakin nafsu, yang mana ente ambil? Yang halal. Tinggal kitanya. Kita mau gerakin iman apa nafsu? Kalau nafsu bilang khamar aja, lawan dengan iman. Nah di situ kita bisa mengetahui lebih besar iman yang kuat apa nafsu yang lebih kuat. Ada uang halal, ada uang haram. Ini uang halal, padahal ini uang halal cukup, ya. Misalkan kita punya hutang, untuk bayar hutang kita cukup, ya. Tapi ada uang haram, yang entah itu uang riba, udah ente pakai aja dulu nih duit aneh, malah lebih cukup. Jadi duit ente utuh buat makan sebulan. Kalau iman akan membawa kita kepada yang cukup, enggak pada yang berlebihan yang diharamkan Allah. Itu nafsu. Ya. Jadi jangan, ini udah takdir Allah Subhanahu wa taala, ini mesti makan uang haram. Paling lu bawa menyan. Ente gerakin iman apa nafsu? Paham nggak? Ente ini diperintahkan perangkan segala keburukan, perangi dan terangkan segala kebaikan. Tuh orang-orang yang beriman nggak akan pernah merasa bersedih. Ya, itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesusah-susahnya Nabi, ya. Tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tergiur dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan. Nabi mau jadi presiden nggak pakai kampanye, nggak pakai pencoblosan, udah diangkat jadi presiden abadi. Tapi Nabi tolak. Itu orang-orang kufar ya di Makkah udah mau ngumpulin semua harta benda mereka, ingin menjadikan Nabi orang terkaya di Makkah. Nabi tolak. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, jangan kau kuatkan hartamu, tahtamu, jabatanmu, tapi jadikan imanmu iman yang kuat. Kalau orang kuat iman, dia akan menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan baik bagi seluruh manusia tuh. Enggak apa-apa kita dihina manusia, dihina orang, enggak masalah, yang penting baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya dulu aneh kalau nuntut ilmu nih, satu majelis taklim benci aneh masa bodoh, yang penting guru aneh ridho dengan perbuatan aneh, selesai. Tuh yang kita cari itu, ya. Paham nggak? Ya, seperti itu, ya. Nah dengan itu, yuk
kita rubah sedikit demi sedikit sifat buruk yang ada di dalam diri kita menjadi lebih baik, dan sehingga tatkala kita meninggalkan dunia ini kita sempurna di jalan Allah dan Rasulnya, di jalan para salafun saleh, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan duniawi ukhrawi buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan apa yang jadi niat hajat tujuan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunya bil maisyarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.